Kali ini kita akan membahas dua buah soal dari kontes terbuka Olimpiade Matematika edisi bulan April tahun 2024. Simulasi OSNP Matematika SMA, soal nomor 3 dan soal nomor 4. Kita akan mulai dari soal nomor 3. Diberikan segitiga siku-siku ABC dengan besar sudut ACB sama dengan 90 derajat. Misalkan titik D dan titik E terletak pada garis BC dan AC berturut-turut, sehingga AD dan BE keduanya tegak lurus terhadap AB. Di sini sudah saya buatkan gambarnya. Misalkan garis AE memotong lingkaran luar dari segitiga ABD di titik F dengan F tidak sama dengan A. Jika nilai CB per CA sama dengan 1/2, tentukan nilai dari EF per EC. Nah, barangkali yang perlu kita lakukan pertama adalah karena CB banding CA nya adalah 1/2, kita misalkan panjang CB nya adalah X. Kalau CB nya adalah X, maka CA nya adalah 2X. Lalu jika besar sudut CAB adalah alfa, maka besar sudut CBA kita misalkan beta. Jadi kita punya alfa plus beta sama dengan 90 derajat. Kemudian tidak akan sulit untuk menemukan bahwa besar sudut EBC adalah alfa, kemudian BEC adalah beta, lalu CAD adalah beta, dan ADC adalah alfa. Dari segitiga ABC, kita tahu bahwa nilai dari tan alfa itu adalah 1/2, sedangkan nilai dari tan beta adalah 2. Nah, dengan demikian maka pada segitiga BCE berlaku tan sudut BEC yang merupakan beta itu sama dengan 2. Tan BEC adalah panjang BC, yaitu X per panjang EC, dan ini sama dengan 2. Dengan demikian maka panjang EC adalah X per 2. Jadi kita tuliskan di sini panjang EC adalah X per 2. Kemudian pada segitiga ACD, yang ditanya adalah perbandingan EF dengan EC ya. Oke, karena yang ditanya adalah perbandingan EF dengan EC, oh ya, ini kayaknya sudah bisa langsung ya. Karena sudut BAD sama dengan 90 derajat, maka BD adalah diameter dari lingkaran pada gambar. Dengan demikian kita tahu juga bahwa BC tegak lurus AF. Dengan demikian akibatnya panjang AC akan sama dengan panjang CF, sama dengan 2X. Karena panjang EC adalah X per 2, maka panjang EF adalah 3X per 2. Dan yang ditanya adalah perbandingan antara panjang EF dengan EC. Maka EF banding EC sama dengan 3. Itu jawaban untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Soal nomor 4. Misalkan pasangan bilangan prima PQ disebut hebat jika memenuhi persamaan 85P ditambah 135Q sama dengan P pangkat Q ditambah Q pangkat 2. Jika P1Q1, P2Q2, dan seterusnya hingga PNQN adalah semua pasangan bilangan prima hebat, tentukan nilai dari P1Q1 ditambah P2Q2 ditambah dan seterusnya hingga ditambah PNQN. Nah, untuk menjawab soal ini barangkali kita butuh
memulai dengan kasus kecil dulu, karena tipe-tipe soal seperti ini biasanya ya ada batasan tertentu, ada limit tertentu untuk nilai P dan Q-nya, apalagi P dan Q-nya bilangan prima ya. Jadi nanti kita batasi, misalnya untuk kasus Q atau P-nya lebih dari sesuatu, kita buktikan tidak ada solusinya, sehingga kita bisa mempersempit ruang untuk mencari solusi dari soal tipe seperti ini. Nah, barangkali yang paling bisa kita coba terlebih dahulu adalah jika P sama dengan 2. Jika P sama dengan 2, maka kita bakal punya 170 ditambah 135 Q sama dengan 2 pangkat Q ditambah Q pangkat 2. Nah, barangkali di sini karena Q-nya adalah bilangan prima dan P dan Q-nya itu apa ya? P dan Q-nya belum tentu ini ya, belum tentu saling relatif prima ya. Tetapi kalau misalnya Q-nya 2, jelas tidak memenuhi ya. Q tidak sama dengan 2, maka kita bisa simpulkan bahwa Q bilangan ganjil. Karena Q-nya bilangan ganjil, maka angka satuan dari 170 ditambah 135 Q adalah 5. Nah, sementara karena Q tidak sama dengan 2, artinya Q-nya bilangan ganjil, maka nilai dari Q itu sendiri akan kongruen dengan plus minus 1 modulo 4. Sehingga kita punya angka satuan dari 2 pangkat Q, atau 2 pangkat Q kalau kita bagi dengan 10, itu akan bersisa 2 atau 8. Karena angka satuan dari 2 pangkat Q ditambah Q pangkat 2 haruslah 2 atau 8. Haruslah 5 ya. Sementara 2 pangkat Q angka satuannya adalah 2 atau 8, maka angka satuan dari Q kuadrat haruslah 3 atau 7. Sementara kita tahu bahwa untuk bilangan bulat kalau dikuadratkan itu angka satuannya tidak mungkin 3 atau 7. Dengan demikian untuk kasus pertama, kasus P sama dengan 2, kita tidak punya solusi. Nah, selanjutnya kita akan coba cek untuk kasus Q sama dengan 2. Nah, kalau Q-nya sama dengan 2, maka kita bakal punya 85P ditambah 270 sama dengan P kuadrat ditambah 4, atau P kuadrat dikurang 85P dikurang 266 sama dengan 0. Nah, ini tinggal dicek sendiri. Yang jelas untuk kasus ini, lagi-lagi kita tidak punya solusi. Nah, ini untuk Q sama dengan 2. Artinya Q-nya tidak mungkin sama dengan 2 karena tidak ada solusi. Nah, kemungkinan Q berikutnya kan bisa jadi 3, 5, dan seterusnya. Nah, kita seperti yang saya bilang tadi, kita akan mempersempit ruangnya terlebih dahulu. Barangkali kita coba untuk Q lebih dari 3 terlebih dahulu. Nah, jadi kalau Q-nya lebih dari 3, kembali lagi sebelumnya biar tidak lupa, saya akan buat lagi persamaan di soal. Jadi di soal tadi kita punya 85P ditambah 135 Q sama dengan P pangkat Q ditambah Q pangkat P ya. P pangkat Q ditambah Q pangkat 2. Nah, kita lanjut. Kalau Q-nya lebih dari 3, kalau Q lebih dari 3, maka jelas Q bukan kelipatan 3. Dengan demikian Q kuadrat akan kongruen dengan 1 modulo 3. Nah, sementara itu
85P ditambah 135Q kalau kita bagi dengan 3, ini jelas kelipatan 3. Sementara itu 85P kalau kita bagi 3, itu sisanya akan kongruen dengan P modulo 3. Jadi ini poin penting dari kasus ini ya. 85P ditambah 135Q kongruen dengan P modulo 3. Nah, kembali lagi tadi kan Q kuadrat kongruen dengan 1 modulo 3. Sementara P pangkat Q ditambah Q kuadrat haruslah kongruen dengan P modulo 3. Karena kan 85P ditambah 135Q itu kan P modulo 3 ya. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa P pangkat Q haruslah kongruen dengan P kurang 1 modulo 3. Nah, di sini kita akan bagi menjadi 3 buah kasus. 3 buah subkasus. Subkasus yang pertama adalah jika P kurang 1-nya itu kongruen dengan negatif 1 modulo 3. Dari sini jelas kita bakal punya P kongruen dengan 0 modulo 3. Karena P kongruen dengan 0 modulo 3 sementara P nya bilangan prima, maka kita punya nilai P sama dengan 3. Sementara itu tadi kita tahu bahwa P pangkat Q ditambah Q pangkat 2 harus kongruen dengan P modulo 3 ya. Dari bagian yang ini. Karena P-nya 3, maka kita punya kesimpulan bahwa P pangkat Q ditambah Q pangkat 2 kongruen dengan 0 modulo 3. Atau Q kuadrat kongruen dengan 0 modulo 3. Dari sini kemudian satu-satunya solusi adalah nilai Q sama dengan 3. Tetapi apakah kemudian P sama dengan 3 dan Q sama dengan 3 ini memenuhi? Nah, tinggal kita cek ke soal ya. Nanti kalau dicek di soal jelas ini tidak memenuhi persamaan yang diberikan di soal. Dengan demikian untuk subkasus P kurang 1 kongruen dengan min 1 modulo 3 ini kita tidak punya solusi. Oh iya, terlebih di sini ya. Tadi lupa. Ini kan kasus Q-nya lebih dari 3 ya. Sementara di sini kita tadi punya Q sama dengan 3. Jelas ini tidak ada solusi. Nah, intinya adalah kita tinggal lihat ketentuan apa yang dilanggar di sini. Nah, itu untuk subkasus yang pertama. Sementara untuk subkasus kedua P kurang 1 kongruen dengan 1 modulo 3. Dari sini kita punya nilai P kongruen dengan 2 modulo 3 ya. Karena Q-nya lebih dari 3, maka jelas bahwa P pangkat Q akan kongruen dengan min 1 pangkat Q modulo 3. Karena 2 itu kan negatif 1 modulo 3 ya. Nah, sehingga P pangkat Q ditambah Q kuadrat kongruen dengan min 1 pangkat Q ditambah, nah Q-nya itu kan bilangan ini ya, bilangan ganjil yang nilainya lebih dari 3, maka Q itu pasti kalau bukan 1 negatif 1 modulo 3. Nah, ketika kita kuadratkan akan sama dengan 1 modulo 3. Oh iya, barangkali di sini bisa kita perbaiki ya. P pangkat Q karena Q-nya ganjil. Ya, karena Q-nya ganjil berarti P pangkat Q kongruen dengan min 1 modulo 3 ya. Oke, berarti ini kita ubah jadi min 1. Jadi kita punya P pangkat Q ditambah Q pangkat 2 kongruen dengan 0 modulo 3. Nah, sementara pernyataan ini
akan bertentangan dengan pernyataan sebelumnya. Karena kita tahu bahwa P pangkat Q ditambah Q pangkat 2 harus kongruen dengan P modulo 3. Itu harus sesuai dengan pernyataan yang di sini ya. Nah, karena ini bagian induknya yang dua ini. Sedangkan tadi kita punya P itu kongruen dengan 2 modulo 3, berarti P pangkat Q tambah Q pangkat 2 kongruen dengan 2 modulo 3. Nah, kedua pernyataan ini saling bertentangan, saling berkontradiksi. Maka dengan demikian untuk subkasus kedua kita tidak punya solusi. Kita lanjut dengan subkasus ketiga, subkasus di mana subkasus terakhir untuk ini ya, Q lebih dari 3, di mana P kurang 1 kongruen dengan 0 modulo 3. Jelas kita punya P kongruen dengan 1 modulo 3. Atau P pangkat Q, sebentar, atau P pangkat Q akan kongruen dengan 1 modulo 3, sehingga P pangkat Q ditambah Q kuadrat karena Q nya lebih dari 3 akan kongruen dengan 2 modulo 3. Nah, kembali lagi ini akan bertentangan dengan pernyataan bahwa P pangkat Q ditambah Q pangkat 2 kongruen dengan P modulo 3. Sementara di sini kan P nya 1 modulo 3 ya. Nah, ini lagi-lagi berkontradiksi, artinya untuk kasus ini kita tidak punya solusi. Nah, dengan demikian kesimpulannya adalah tidak ada solusi untuk Q lebih dari 3. Nilai Q lebih dari 3. Q sama dengan 2 juga tidak ada solusi, sementara Q itu adalah bilangan prima. Dengan demikian satu-satunya nilai Q yang tersisa adalah Q sama dengan 3. Jadi kita cek untuk kasus terakhir, kasus di mana nilai Q sama dengan 3. Untuk kasus nilai Q sama dengan 3, tinggal kita ubah persamaan di soal menjadi 85P ditambah 405 sama dengan P pangkat 3 ditambah 9. Atau kita punya P pangkat 3 sebentar. Atau kita punya P pangkat 3 dikurang 85P dikurang 396 sama dengan 0. Ini tinggal dicari pakai metode Horner, salah satu caranya, atau mungkin cara lain. Kita faktorkan menjadi P dikurang 11 dikali P kuadrat ditambah 11P ditambah 36 sama dengan 0. P kuadrat ditambah 11P ditambah 36 itu tidak mungkin sama dengan 0, karena di sini diskriminannya kurang dari 0 ya. Dengan demikian kita punya kesimpulan bahwa P dikurang 11 sama dengan 0 atau P nya sama dengan 11. Di sini jelas P nya bilangan prima, Q nya juga bilangan prima. Dengan demikian pasangan PQ yang merupakan solusi untuk kasus Q sama dengan 3 adalah P11, Q nya 3. Dan ini merupakan satu-satunya solusi. Kembali ke soal, yang ditanya adalah nilai dari P1Q1 ditambah P2Q2 ditambah dan seterusnya hingga PNQN. Karena kita cuma punya satu solusi, yaitu P1 dan Q1, maka jawaban untuk soal ini yang merupakan nilai P1 kali Q1 adalah 33. Sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Kalau ada masukan, silakan berikan masukan di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.